Ada sini. Sedikit ada sedikit. Sedikit. Mister. Untuk ini sama Allah, 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 Allah. Bismillah. Mana? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allah. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan Al-Alamah Khalil Muhammad Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Mahdi Hafizullah Ta'ala, yang juga merupakan Syekhul Mahad An-Nur yang terbaik, yang dimuliakan barisan asatizah, yang dimuliakan juga seluruh ahli jabatan kuasa Perhubungan Azim, yang dimuliakan juga seluruh ahli jabatan kuasa Mahad An-Nur, khususnya secara utama kepada perjalanan Mahad ini yang diketuai oleh Abang Hafiz atau Ustaz Hafiz. Seterusnya anak-anak pelajar sekalian, mudah-mudahan antum semua akan menjadi pewaris Nabi yang meneruskan usaha-usaha dakwah Rasulullah SAW, yang tidak dilupakan juga tetamu-tetamu yang hadir pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran tetamu yang hadir pada petang ini ke Mahad ini akan membawa sejuta rahmat kepada kami, khususnya warga Mahad, dan sekembalinya nanti akan membawa penghapusan dosa bagi kami-kami yang hadir di sini. Jadi yang diutamakan juga seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang menghadirkan diri, meluangkan masa pada petang yang penuh barakah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sedia maklum, sebagai usaha dakwah yang berterusan dianjurkan oleh Mahad An-Nur, kita menganjurkan program daurah umumi yang mana kita adakan sebulan sekali. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita amat bertuah dan beruntung sekali kerana kita akan disampaikan daurah kita pada kali ini akan disampaikan sendiri oleh Syekhuna yang akan membicarakan tentang manas haji dan umrah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum Al-Fatih menyerahkan majlis ini kepada Syekhuna untuk meneruskan pengajian kitab kita, sebelum itu ingin saya menyentuh beberapa perkara tentang adab untuk kita menuntut ilmu. Yang pertama-tamanya saya memohon kepada semua hadirin dan hadirat, pelajar-pelajar sekalian, untuk kita menutup ataupun mematikan handphone yang kita bawa. Mohon biasa baik supaya kita mematikan semua handphone ataupun alat telekomunikasi yang kita bawa agar tidak mengganggu perjalanan pengajian kita insya-Allah. Yang keduanya, diminta kepada semua hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, agar tidak berbual-bual
dengan sahabat sebelah menyebelah sepanjang pengajian ini diadakan. Jadi mohon agar kita tidak berborak bertanya kepada rakan-rakan di sebelah, supaya kita boleh memberikan fokus dan tumpuan kepada Tuan Guru untuk menyerap segala yang akan disampaikan, insya-Allah. Yang seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, diharapkan agar semuanya dapat membataskan pergerakan sepanjang kita bertalaki menadah ilmu ini. Pergerakan kita keluar masuk khususnya, kita tak nak lihat ada sekejap-sekejap turun keluar ke bawah, nanti masuk balik semula ke atas. Seboleh mungkin cubalah kita tahan sekiranya tidak ada apa-apa kecemasan ataupun kemudaratan. Seboleh mungkin kita tahan. Yang seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, mohon kita menjaga adab kedudukan kita menadah ilmu ini, agar ilmu yang kita perolehi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menunjukkan kaki ke hadapan. Jangan sesekali kita bertindung ataupun kedudukan yang menyebabkan mungkin Tuan Guru tersinggung dan juga sahabat-sahabat pelajar yang lain juga tersinggung. Jadi seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, seboleh mungkin cubalah kita kekalkan air sembahyang wudu yang ada sepanjang kita menadah ilmu daripada Syekhuna, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Al-Faqir tidak mau menyayangkan masa yang penuh bermakna dan berharga ini bersama-sama dengan Syekhuna. Jadi saya menyerahkan sepenuhnya majlis ini kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita Syekhuna Al-Allamah Qadimul Ilmi Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Madbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan mutiara-mutiara ilmu kepada kita semua. Fadhil masyhur. Allah. Kita ada minum petang. Ada minum petang lah. Ada minum petang, nanti ada minum lah. Lepas ada lah. Petang. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. InsyaAllah kita akan mengambil masa pembukaan dalam 1 jam dan akan disambung nanti dengan minum sebelah petang. Setelah salat maghrib kita ada zikiran, amalan-amalan rutin yang kita amalkan di Ma'had An-Nur. Dan setelah selesai sembahyang Isya akan kita sambung sesi kedua untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ahbabana fillah, kita sama-sama tidak membawa kitab. Saya akan menggunakan daya ingatan, maklumat yang pernah tersemat dalam ingatan saya sejak pada 20-30 tahun yang lalu, dan juga dengan kalian pun juga tidak menadah kitab. Jadi supaya kita boleh fokus dan juga supaya kita boleh konsentrasi dengan perbincangan yang kita bicarakan tentang hukum hakam yang berkenaan dengan manasik haji dan umrah, dan juga dengan hukum hakam yang berkenaan dengan ziarah, maka kita tidak mau ada sebarang gangguan-gangguan yang mengganggu yang tadi sudah diingatkan, di mana dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada petang hari ini dan juga untuk beberapa sesi pertemuan yang akan datang berkenaan dengan salah satu daripada rukun Islam yang 5, justru merupakan rukun yang terpenting. Dia adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Setelah 2 kalimat syahadat dengan sembahyangnya, puasa dengan zakatnya, rukun Islam yang kelima itu adalah haji liman istata'a ilaihi sabila. Itu pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang berkemampuan. Maka
Kalau kita memperhatikan daripada urutan satu persatu dengan rukun-rukun Islam yang sebelumnya dengan 2 kalimat syahadat di mana-mana saja, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua dengan sembahyang, keterikatannya dengan waktu, sementara dengan tempat di mana saja, ainama adrakatkumus shalatu fashalli, di mana saja sembahyang telah tiba, Anda diwajibkan untuk bersembahyang. Keterikatannya hanya dengan waktu. Yang ketiga dengan zakat pun juga keterikatannya dengan waktu. Kalau sudah terputar haul 1 tahun, maka dengan kita wajib mengeluarkan 2,5% daripada jumlah total perniagaan atau duit yang kita miliki. Ataupun juga 1 daripada 40 ekor kambing, ataupun juga 1 daripada 30 ekor lembu dan kerbau, atau 5 dan bermula daripada 25 dengan 1 ekor onta. Sementara dengan rukun Islam yang keempat, yaitu adalah puasa, pun juga keterikatannya dengan waktu hanya sekali dalam setahun pada waktu kita menjelang bulan Ramadan. Nah, begitu kita berpindah kepada rukun yang kelima, ternyata keterikatan haji tidak seperti sembahyang, tidak sama dengan puasa dan zakat, keterikatannya dengan waktu dan tempat. Jadi tidak sembarangan. Kalau dengan puasa di janda baik yang dekat dengan kita, janda baik yang jauh dengan kita, jibi yang dekat dengan kita, jibi yang jauh dengan kita, itu tergantung kepada keberadaan kita. Di sana kita puasa, di sini kita juga puasa. Di sana kita bayar zakat, di sini kita juga bayar zakat. Di sana kita sembahyang dan di mana-mana kita melaksanakan sembahyang. Tapi ternyata tidak demikian hanya dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Jadi kelainan yang pertama daripada ibadah nusuk dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah ibadah tersebut terpaut dengan waktu dan tempat. Dengan waktunya, al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu mempunyai beberapa bulan yang diketahui. Ulama mengatakan asyhurum ma'lumat itulah 2 bulan 10 hari, bermula daripada bulan Syawal, kemudian dengan bulan Dzulqa'dah, kemudian 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kalau seandainya dengan kita nak mengenakan haji yang walaupun lengkap dengan visanya sudah, duitnya sudah, tiketnya sudah, persiapannya pun juga sudah, di samping juga dengan keperluan kita sepanjang kita berada di tanah suci Mekah dan juga di tanah suci Madinah dengan perlengkapan yang cukup, dengan persiapan yang cukup, tapi ternyata dengan kita sampai ke sana pada bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan. Terus dengan nawaitu yang kita niatkan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, jawabannya tidak sah, sebab itu belum waktunya. Waktunya akan bermula daripada detik-detik pertama kita menjelang malam hari lebaran puasa. Malam hari lebaran puasa, labbaik Allahumma labbaik, itu akan kita lantunkan pada detik-detik pertama dengan terbenamnya matahari hari terakhir daripada bulan Ramadan dan detik pertama daripada bulan Syawal. Di pada malam hari itu, kalau kita katakan hari ini adalah hari yang ke-30 daripada bulan Ramadan, maka malam hari nanti kita akan menjelang bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kalau pada waktu kita di sini, yang kalau pada waktu kita di sana, yang kalau pada waktu kita berada di Mekah, terus dengan kita nak mengenakan niat haji, silahkan saja. Kenapa? Sebab karena waktunya sudah masuk. Ini yang pertama. Jadi yang perlu diingat dalam ingatan, kita sama-sama menggunakan ingatan, semuanya seperti Imam Syafi'i, Masya Allah Tabarakallah. Tidak ada buku, tidak ada kitab, tidak ada catatan, tidak ada pen, oke? Pelajar kena catat, kalau tidak hilang akan hanyut terbawa angin. Jadi yang pertama keterikatan haji dengan umrah itu adalah kepada waktu dan tempat. Sebab kalau kita ingin mengklasifikasikan jenis-jenis ibadah yang kita laksanakan, dia terbagi kepada 3. Ada ibadah yang hubung kaitnya dengan waktu sahaja, misalnya seperti dengan puasa, seperti dengan sembahyang, seperti dengan zakat, itu hubung kaitnya dengan waktu. Ada di antara daripada ibadah yang hubung kaitnya itu dengan tempat, seperti dengan beriktikaf.
I'tikaf dia tidak ada batasan waktu, bila-bila masa kita boleh, tapi harus di tempatnya. Tempatnya di mana? Di dalam masjid. Tidak asal kita beriktikaf di surau, tidak asal kita beriktikaf di majelis zikir, majelis ilmu, di ribat dan yang seumpamanya. Yang ketiga, itu adalah ibadah yang keterikatannya dengan waktu dan tempat. Dengan waktunya 2 bulan 10 hari, atau dengan waktunya di sepanjang tahun untuk umroh. Kemudian yang kedua, dengan tempatnya itu hanya khusus hanya di tanah suci Mekah. Jadi kalau begitu tidak akan mungkin dan tidak akan terkhayalkan dalam benak kepala kita yang dengan ibadah haji dan umrah dapat kita laksanakan di Malaysia, dapat kita laksanakan di JB, yang seperti apapun bentuknya, kalau seandainya dengan kita dengan kemampuan teknologi dan juga dengan kemampuan keuangan yang kita miliki, yang sehingga dengan kita memfotostat, membuat lokasi tempat hampir tidak jauh berbeda dengan lokasi di tanah suci Mekah, dengan Arafahnya, Muzdalifahnya, Minanya, Multazamnya, Zamzamnya, Safa dan Marwahnya. Tidak ada beda sedikit pun. Dan itu kita mampu. Takkan dengan dunia tidak mampu untuk membuat tempat, suasana cuacanya, udaranya, lingkungannya, situasi, kondisi dan keadaannya itu seperti di tanah suci Mekah. Insya Allah boleh. Jadi kita ambil satu lokasi yang luas sekali, di mana Arafahnya, di mana Muzdalifahnya, di mana Minanya, nah juga di mana tempat wukufnya, di mana Masy'aril Haramnya, di mana Safa dan Marwahnya, Multazam dan Zamzamnya, Mustajar dengan Multazamnya, Mizab dengan Hajar Ismailnya, itu boleh-boleh saja. Tapi tetap saja pelaksanaan ibadah haji di tempat itu tidak sah. Kenapa? Sebab haji dia terikat dengan tempat yang ada di sana, tempat yang gersang, tempat yang kering. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Biwadin, Nabiullah Ibrahim meletakkan putra beliau dengan istri beliau yang bernama Hajar, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, lembah yang tandus di kawasan tempat yang gersang. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, bersampingan dan berdekatan dengan baitikal muharram, maksudnya dengan Al-Ka'batul Musyarrafah. Rabbana liyuqimus shalah, tujuan mereka ditempatkan di situ untuk mendirikan sembahyang. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ini sejak daripada zaman dahulu, saat ketika ayat itu diturunkan sampai kepada detik kita sekarang, ternyata baik itu dengan bahasa mukjizat ataupun juga dengan bahasa wahyu, atau juga dengan bahasa kudrah, atau dengan bahasa inayah daripada Allah Jalla wa'ala, siapapun manusianya asalkan ada iman dan yakin, hati mereka tahwi ilaihim, senantiasa merindukan lokasi tempat berkenaan, yang walaupun duitnya tak banyak mana, yang walaupun kemampuannya tak kuat mana, yang walaupun kesehatannya tak boleh mana, tetap saja kerinduan hati kita itu tercuit, tergugah dan terpukau hati kita untuk kita datang ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Begitulah gemuruh dengan suasana talbiyah yang kita dengari dari sana-sana sini. Perjalanan daripada Jeddah, perjalanan daripada Madinah, daripada Dzulhulaifah, daripada Ju'fah, daripada Yalamlam, daripada Kadul Manazil, daripada Zatul Irkan, atau juga daripada tempat kediaman masing-masing. Perjalanan daripada Tan'im, perjalanan daripada Ja'ranah, itu yang dengan para jamaah haji dan juga umrah menyibukkan diri mereka dengan lantunan labbaik Allahumma labbaik. Siapa yang hatinya tidak tergugah saat ketika dengan kita melihat tayangan siaran langsung live daripada tanah suci Arafat. Masya Allah, tabarakallah, dalam hati bila kita diberi peluang, bila juga dengan kita dijemput, bila kita diberikan kehormatan, bila juga dengan kita mendapatkan kemuliaan, bila dengan kedua telapak kaki kita dapat kita langkahkan ke tempat yang paling istimewa, tempat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa?
hati tergugah seperti itu. Padahal apakah kira-kira dengan hiburannya, dengan kelab malamnya, dengan wanita-wanitanya, dengan makanannya? Tidak ada. Tidak ada sembarang hiburan yang mencuit hati dan menggugah perasaan. Tidak ada sembarang kenikmatan yang nikmat, apalagi kalau pada beberapa abad yang lalu. Tapi hati manusia tahwi ilaihim, senantiasa merindukan tempat yang mulia tersebut, tergugah hati dan perasaannya, yang walaupun kemampuan tidak menunjang. Tak masalah kalau dengan duitnya tidak banyak, tak masalah kalau dengan kesehatannya tidak ada, tak masalah kalau dengan keamanannya tidak terjaga. Tapi dalam waktu yang sama, hati dan perasaan kerinduan kita untuk kita datang ke situ, itu kadang-kadang kita sudah tidak mampu untuk membendung air mata daripada gelopannya menangis kita. Dikatakan untuk kali pertama orang yang datang ke situ, ia ima ketawa dengan senyum manisnya, atau juga akan menangis seketika matanya menatap Al-Ka'batul Musyarrafah, baha, jamal, azamah. Dan juga dengan memori kita teringat peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekelilingnya, peristiwa-peristiwa yang berlaku setelahnya, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelumnya, macam-macam mukjizat, macam-macam kejadian, macam-macam cerita aneh yang berlaku sejak daripada zaman dahulu sampai kepada detik kita sekarang. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati orang ramai merindukan dan juga tergugah, terpukau untuk datang menjumpai, mendatangi atau juga mendekati mereka. Tahwi ilaihim Nabiullah Ismail, Sayyidatuna Hajar, Nabiullah Ibrahim, dan juga dengan keturunan yang pada akhirnya kabilah Jurhum saat ketika melintas kawasan tadi itu yang tadinya gersang. Mereka tahu di sana tidak ada air, tidak ada asbabul hayat, tapi berkat usaha dan ikhtiar daripada Sayyidatuna Hajar yang mundar mandir, tengok usaha ikhtiar yang tulus ikhlas karena Allah akan membawa kepada keberkatan dan kebahagiaan. Bolak-balik daripada Gunung Safa ke Gunung Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Tujuannya untuk apa saja? Sebab Nabiullah Ibrahim tidak membekali mereka dengan bakalan makanan yang cukup, dengan minuman yang cukup. Sudahnya dengan bekalan makanan dan minuman yang serba krisis, yang serba tidak ada, dalam waktu yang sama ditempatkan biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Belajar tawakal. Biwadin di sebuah lembah yang tidak dapat ditanamin, lembah yang tandus, yang gersang di sisi Baitullahil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Bang, abang nak tinggalkan kami kemana? Abang nak tinggalkan kami kemana? Tetap jalan saja abang tadi itu berjalan. Nabiullah Ibrahim. Jadi dengan jeritan daripada sang istri tercinta itu dengan Siti Hajar, tetap tidak dihiraukan dan tetap tidak dipedulikan. Begitu kalau amin makmun, kalau sudah kawin, jangan sampai istri itu menghalang kita daripada pengajian. Istri yang kalau pada waktu kita dengan istri, tapi kalau pada waktu program itu pengajian, fokus waktu untuk pengajian, fokus waktu hanya untuk dakwah dan juga untuk agama. Jadi dengan seruan yang ketiga, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan sampean, memerintahkan abang untuk menitipkan, untuk membiarkan kami di sini? Baru beliau tengok ke belakang. Qala Allahu amarani bihada. Allah yang memerintahkan aku untuk meletakkan, untuk menempatkan, mengikomahkan kalian berdua di situ. Jadi kata Siti Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Kalau macam itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Nabiullah Ibrahim melangsungkan perjalanan beliau menuju negeri Palestina atau juga Syam, sementara si Sayyidatuna Hajar dengan putra beliau Ismail menikmati bekalan yang tersedia dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, tak lama mana bekalan itu habis, yang sehingga pada saat ketika itu terpikir, jadi kita bagaimana untuk melanjutkan kehidupan kita di tempat yang gersang. Itu ceritanya Siti Hajar usaha ikhtiar, cari dulu, jangan langsung pasrah.
Ini Masya Allah tabarakallah, doa saja, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalal wal Ikram. Bang kerja, bang kerja, cari kerjaan, cari usaha, jualan kah, bercocok tanam kah. Tak jadi kalau hanya setakat berdoa saja. Agama kita tidak mengajarkan hanya semata-mata dengan kita pasrah kepada ketentuan takdir, tapi juga memerintahkan kepada kita untuk kita bekerja, untuk kita peras keringat, atau juga untuk kita banting tulang peras keringat, agar dengan kita mendapatkan rezeki yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ma'akala rajulun ta'aman khairun min ayyakula min kasbi yadihi. Tidak ada daripada seseorang yang makan, tidak ada daripada seorang yang mendapatkan hasil dan usaha yang lebih baik, yang lebih dia daripada dia memakan daripada jerih payah daripada usaha ikhtiar dia sendiri. Khair, kita teruskan. Jadi dengan usaha ikhtiar daripada Siti Hajar, dari tatapan pandangan muka, belakang, samping dan menyamping, ternyata tidak ada lokasi yang paling dekat daripada Gunung Safa dengan Gunung Marwah. Akhirnya naik ke situ. Kenapa? Sebab tinggi. Jadi kalau tempat kita tinggi, kita boleh memantau, tengok sana kalau ada air, mungkin sana ada sumur, ada telaga, mungkin di sana ada kolam, mungkin di situ ada kali, mungkin di situ ada asbabul hayat. Jadi setelah tengok samping menyamping daripada Gunung Safa ternyata tidak ada apa-apanya, terus turun. Nah pada masa turun tadi itu ada lembah. Di lembah itu dengan beliau terpaksa harus kumpul tenaga dan kekuatan, maka pada waktu sampai ke lembah turunnya lebih cepat, naiknya lebih kuat. Makanya sekarang pada waktu kita sampai di kawasan antara dua lampu hijau, dengan kita disunatkan. Ada yang pernah ke Mekah kan? Supaya nyambung di pembicaraan. Kalau tak ada yang pernah ke Mekah langsung, memang susah lah saya mau terangkan bagaimana. Jadi mudah-mudahan paling tidak adalah 2, 3, 4 orang membayangkan atau menghayalkan pembicaraan yang kita bicarakan tadi. Jadi antara dua lampu hijau itu ceritanya kenapa? Karena Siti Hajar pada waktu itu kuras tenaga untuk boleh naik, turun, laju, naik dengan tenaga yang lebih kuat. Maka yang walaupun asbab musababnya daripada perempuan, Siti Hajar yang lari kencang di sana, tapi itu sudah menjadi salah satu daripada syiar agama, salah satu daripada syiar manasik haji dan umrah. Kalau pada waktu kita sampai antara kedua milainil akhdarain, antara dua lampu hijau tersebut, disunatkan dengan kita sa'i. Sa'i itu artinya lari sekuat-kuatnya. Sa'i artinya lari, bukan jogging, bukan berjalan, bukan begitu. Ini memang betul-betul lari. Dibedakan nanti dengan ramal. Pada waktu kita tahu ramal, kita sebut dengan lari anak. Yang kita sebut dengan lari kecil. Orang sana sebut lari kecil, sini sebut dengan lari anak, bukan lari bapak. Lari bapak di mana? Lari bapak nanti pada waktu sa'i. Tapi diingat, yang walaupun asbabut tasyri' permulaan dianjurkan dan digalakkan dengan kita sa'i dengan lari kencang antara dua lampu hijau sekarang ini, kira-kira dalam beberapa langkah saja paling jauh pun, kira-kira dari sini sampai ke ujung Muslimat di sana, itu jarak kita berjalan secara santai. Terus ada kelihatan lampu hijau di samping menyamping kita, daripada lampu hijau itu kita lari sekencang-kencangnya. Tapi itu hanya untuk kaum laki-laki sahaja. Ingat nih, ini asal muasalnya daripada Siti Hajar yang berlari-lari, tapi justru teralihkan kepada kaum laki-laki. Kenapa? Sebab perempuan kalau lari di situ akan lari bersamanya lebih daripada dia. Akan ada yang lari bersamanya. Paham tidak paham? Mudah-mudahan tidak paham. Ini akan ganggu orang. Jadi kalau pada perempuan lari seperti sekarang kan nih, dengan permainan Olimpik, pertandingan, masalah tabarakallah, dengan badmintonnya atau dengan bola apanya, apalagi kalau pada waktu menyemis, apalagi kalau pada waktu menendang,
turun juga, masya Allah tabarakallah, ikut turun, badan turun, yang itu juga ikut turun, tontonan daripada penonton, masya Allah tabarakallah. Ini kita dalam suasana ibadah. Jadi agar bagaimana mata kita dijaga, naluri kita dijaga, hati kita dijaga, ibadah kita dijaga. Perempuan pada waktu di tanah suci Mekah yang walaupun asbab musabab lari antara Safa dengan Marwah, antara dua lampu hijau itu asbabnya Siti Hajar yang berlari-lari, tapi tetap saja bagi perempuan yang walaupun saat ketika masjid kosong, mas'al kosong, tempat sa'i itu kosong, pun tetap tidak disunatkan mereka berlari-lari. Laki-laki saja ingat yang berlari-lari antara dua kawasan itu. Kembali, masya Allah tabarakallah. Ini masih mukaddimah. Jadi dengan rukun Islam yang kelima, yang terpaut kepada waktu dan juga yang terpaut kepada tempat. Kalau dengan waktunya tidak akan beranjak, macam juga dengan tempatnya tidak akan terubah dan tidak akan dipindah daripada lokasinya. Karena mengingat keterikatannya dengan waktu, waktu itu bergulir. Yang walaupun kita di sini tetap waktu berputar. Jadi dengan waktu itu datang berkunjung menziarahi kita. Tapi kalau dengan tempat kita, karena kita yang harus datang berziarah, itu perbedaan antara waktu dengan tempat. Yang kalau di sana Ramadan, di kita di sini pun juga Ramadan. Kalau di situ udah terbit, kita tinggal menunggu waktu, kita juga matahari kita akan terbit. Atau suasana dengan perputaran waktu, kalau kita tidak kemana-mana pun tetap dengan waktu akan datang berkunjung. Santai-santai Jumat, santai-santai sebulan, santai-santai Rajab, santai-santai nanti kita ke bulan Muharram, begitulah seterusnya. Tapi kalau tidak ada usaha ikhtiar daripada kita untuk kita datang berkunjung, karena keterikatan ibadah tadi itu dengan tempat, maka mau tidak mau kita kena mempersiapkan diri untuk kita datang berkunjung ke tempat yang kita maksudkan. Nah, jadi karena mengingat keterikatan dengan tempat yang jauh sekali, masya Allah tabarakallah, kalau dari sini perjalanan tidak kurang daripada dalam 9.000 km, mungkin sampai kepada 10 ribuan. Wah, jauh sekali. Terbang, penerbangan, perjalanan. Terbang kalau dengan pesawat Boeing 747-777 Airbus 380 itu memakan waktu paling tidak dalam 9 sampai kepada 10 jam. 10 jam kan? Apalagi kalau pesawatnya jalannya 850 saja 1 jam. Allah, lambat sampai 12 jam kadang-kadang. Tapi pada masa balik laju, kadang-kadang masa pergi laju ikut arus angin. Kalau pada terbawa dengan angin cepat sekali, tapi macam mana pun jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi seakan-akan Allah mewahyukan sesuatu kepada kita karena mengingat keterikatannya dengan waktu, karena mengingat keterikatannya dengan tempat yang memerlukan pengorbanan yang banyak. Persiapan-persiapan yang perlu kalian persiapkan, yang pertama itu dengan kendaraannya, yang kedua dengan duitnya, yang ketiga dengan kesehatannya, yang keempat dengan waktu yang memungkinkan, agar kalau pada waktu kita sampai ke sana kita tidak kesuntukan waktu. Waktu masih memungkinkan untuk kita melaksanakannya. Kemudian yang kelima dengan suasana yang aman dan juga dengan jasmani yang sehat. Itu makna liman istata'a ilaihi sabila. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi. Kenapa didahulukan kata-kata walillah? Hanya karena Allah. Ulama mengatakan walillahi 'alan nasi, wajib karena Allah. Jadi bukan untuk letakkan nama haji, bukan untuk pakai songkok putih, bukan untuk letak sorban, bukan untuk kita meletakkan ekal yang hitam yang dililit itu namanya ekal, bukan juga untuk mendapatkan gelar makci Salamah, makci Aisyah, hajah Aisyah, hajah idola misalnya, hajah Hasli Zanata misalnya, terserah dengan anda. Walillah, wajib karena Allah. Kenapa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Memangnya tidak macam itu pada waktu kita sembahyang, tidak seperti itu pada waktu kita puasa, waktu kita membiasakan. Iya, juga semuanya wajib karena Allah.
Tapi kalau seperti dengan sembahyang, dimanapun kalian boleh sembahyang. Kalau dengan puasa, dimanapun kalian boleh puasa. Tapi kalau itu memerlukan pengorbanan yang banyak, jangan sampai pengorbanan yang banyak tadi itu menjadi sia-sia, haba'an mansura, yang dengan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi wajib karena Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan. Hadis al-istita'atu az-zadu war-rahilah, arti kemampuan itu adalah tunggangan, kendaraan dan bekalan. Dilengkapi dengan ulasan dan penjelasan daripada hadis-hadis lainnya, dan juga daripada huraian dan keterangan daripada ulama. Tidak dikatakan mampu, boleh kita ijaz sekarang kemampuan kita, apakah kita sudah tergolong dalam kumpulan yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji ataupun juga tidak. Pastikan 5 persyaratan yang disyaratkan. Apakah kita sudah termasuk orang yang wajib untuk pergi ke Mekah? Kalau sudah tergolong, kalau sudah termasuk orang yang diwajibkan, nanti ke Chicago, nanti ke Spanyol, nanti ke Maroko, nanti juga ke Cina, nanti juga ke Amsterdam, nanti juga ke Los Angeles, atau juga ke New York. Betul sebutannya? Nanti pergi haji ke Mekah dulu, menginduk kepada yang memberikan rezeki, kesehatan, tenaga, kekuatan, ilmu, pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dengan kita sudah keliling dunia ke sana dan kemari, tapi dengan kita belum pernah untuk datang mengunjungi tempat istimewa, tempat yang kalau pada waktu kita sampai di sana kita mendapatkan isyarat dan kita mendapatkan kebenaran dengan lantunan atau juga dengan slogan, hunaka tuskabul abarat wa tuqalul asarat. Disitulah tempatnya untuk kita menuangkan, untuk kita meneteskan air mata, dan disitulah tempatnya untuk kita menanggalkan dosa-dosa kesalahan kita. Itu sebagai satu anugerah daripada Allah, yang dengan kita kalau pada waktu kita di sini, alhamdulillah, kita dengan zikir, kita dengan sembahyang, kita dengan ibadah. Tapi dalam waktu yang sama, sebanyak apapun amalan-amalan yang kita amalkan, sebanyak apapun amal ubudah yang kita lakukan, tentu tidak sebanyak amal ibadah yang terkumpul dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tempat-tempat yang mulia, amalan-amalan yang mulia, pergerakan yang mulia, dengan jumlah bilangan orang-orang yang mulia yang tidak terhitung ramainya. Ya Allah, Anda tidak akan boleh menangis kalau tidak pernah mengalami. Anda tidak akan tergugah hati kalau pada waktu tidak pernah menyaksikannya. Kalau teringat suasana wukuf di Padang Arafah dengan gemuruhnya semuanya, yang berjanggut, yang tak berjanggut, si miskin, si kaya, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang lemah, yang udun, semuanya ya hayu ya qayyum, semuanya dengan terisak-isak dengan tangisannya. Suasana sampai kepada tahap Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, secelaka-celaka manusia yang kalau pada itu sedang berwukuf di Padang Arafah berperasaan dalam hati dosa kesalahannya tidak akan terampunkan. Itu manusia yang paling samsing, yang paling celaka, askan nasi, manusia yang paling celaka, yang beranggapan Allah tidak akan ampunkan dosa kesalahannya kalaulah kalian sudah aku jemput, kalau kalian aku bagi kemudahan dengan kesejahteraannya, keamanannya, keuangannya, kemudian dengan kesehatannya, terus dijemput Allah datang ke Mekah. Kalau sampai orang yang dipanggil khusus, banyak jutawan-jutawan, banyak yang sehat-sehat, kesehatannya untuk olahraga, kesehatannya untuk sukan, kesehatannya untuk hiburan. Banyak yang duitnya tidak terhitung, tapi duitnya untuk dunia dan juga untuk kemewahan. Banyak juga orang yang aman, tapi keamanannya bukan digunakan untuk menebus, untuk mendapatkan ridha daripada Allah. 5 faktor utama yang saya sebutkan tadi itu pun masih belum menentukan. Jangan tidur. Itu pun masih belum menentukan. Sehat jasmaninya, aman sepanjang perjalanannya, cukup duitnya,
leluasa dengan waktunya, ada kendaraan yang akan dikendainya, itu masih belum cukup kalau tidak ada taufik hidayah daripada Allah. Pendek haji ini pergi kemana pula? Karena pergi haji ke Spanyol. Haji kemana? Ke Jepun. Ya Allah, yang walaupun adanya di ujung dunia, pergi ke sana ujung jauh, kutub utara dengan kutub selatan, kok sampai ke situ? Masya Allah, tabarakallah. Tapi tidak pernah datang berkunjung ke tanah suci Mekah. Tidak perlu saya sebut nama ulama berkenaan. Tapi yang dengan beliau ke Perancisnya sudah, Eropanya sudah, keliling dunia pun juga sudah. Tapi belum pernah datang ke Mekah untuk melaksanakan haji karena Allah. Kenapa? Allah nak tunjukkan yang walaupun dia alim, yang walaupun duitnya banyak, yang walaupun jasmaninya sehat, yang walaupun dia punya wewenang, yang walaupun punya kedudukan, yang walaupun dia memiliki segala keperluan dalam suasana yang aman, kalau dia nak terbangkan pesawat yang dimilikinya pun boleh. Tapi kenapa tidak boleh? Sebab segala-galanya itu bergantung kepada jemputanku dan juga bergantung kepada irada, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling menentukan sekali dalam perjalanan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebelum seruan itu disuruhkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, nadi. Hei Nabiullah Ibrahim, coba disuruh, dijemput umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi Nabiullah Ibrahim tadi itu dengan menggunakan bahasa logik dan juga dengan bahasa rasional. Kalau aku suruh dan aku jemput pun mereka kira-kira ramai mana coba? Mimin teknologi canggih yang pertama yang belum dikenal oleh dunia modern di zaman dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Perintah daripada Allah berfirman, minkan nida'u wa alayyal balaghu. Kau yang menyuruh, aku yang akan menyampaikan kepada mereka semuanya. Ayo, ada Astro, ada Starlet, ada Enjoy, ada Parabola, ada handphone, ada email, ada Facebook, ada WhatsApp, ada handphone, ada SMS. Tak ada. Nabiullah Ibrahim bukan menggunakan handphone. Halo, nih panggilan haji nih daripada Allah nih. Tak ada. Tak guna alat. Tapi macam mana orang datang? Bagaimana dengan kita boleh ke sana? Jadi kata ulama, terhimpun fi alamid dar, fi alamil arwah, manusia terhimpun yang awal dan yang akhir saat ketika Nabiullah Ibrahim menyatakan innallaha qad farada alaikumul hajja, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, fahujju, maka datanglah kalian untuk melaksanakannya. Jadi ulama menyatakan dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis, kepada orang yang menyahut seruan itu saja yang akan datang ke Mekah nanti. Jadi kadang-kadang dengan kita bingung, kita perlu bingung. Orang tuh pada masa disuruh oleh Nabiullah Ibrahim, rohnya lagi sedang tidur, rohnya lagi sedang mengelamun, rohnya lagi sedang ngantuk, rohnya tak peduli. Itu pasti. Makanya saya tidak pernah melupakan cerita daripada orang tua saya. Orang tua saya pergi haji kalau tidak salah pada tahun 60-an atau 50-an lebih ke atas. Lebih ke bawah tidak ada. Kalau sudah 50 ke atas lah naiknya. Jadi pada masa itu kata beliau, di sana ada satu tiang jin. Tiang jin itu besar, lebih besar daripada tiang itu. Pasapat jamaah haji, orang yang boleh memeluk tiang tersebut terus terjumpa ujung jari dengan ujung jari, itu akan datang kembali ke sana, akan kembali datang ke sana. Itu pasapatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orang tua saya, kalau dengan ukuran saya, rasanya saya lebih tinggi daripada beliau. Pada waktu memeluk tiang tadi itu tak sampai. Teman beliau, Masya Allah, tabarakallah, orangnya tinggi, tangan panjang, begitu meluk sampai tersentuh.
Masya Allah, tabarakallah. Setelah beberapa waktu kemudian, yang tadi itu, yang sampai tangan tadi itu, jangankan berkali-kali, justru itu yang pertama kali dan yang terakhir. Sementara dengan orang tua saya, bukan sangat berkali-kali, duduk di sana lagi, tinggal di sana lagi berpuluh-puluh tahun. Sejak daripada tahun 73 sampai kepada hampir tahun 2013-2012 yang lalu. Berapa tahun saya tidak tahulah. Kami pun berpeluang dan berkesempatan untuk bermukim di sana, melaksanakan ibadah haji, sehingga saya dalam 23 kali berturut-turut. Sejak daripada tahun 74 sampai pada tahun 96. Hitunglah berapa? Dari tahun 74 kali pertama sampai pada tahun 96. Itu yang berturut-turut. Yang tidak berturut-turut cerita lain. Kembali. Jadi bukan cerita duit ada. Hei men, nanti panggil saya di sana ya. Macam-macam khurafat. Kirim gambar. Engkau bila nak berangkat, insya Allah. Nah tolong bawakan gambar anak. Gambar misalnya. Jadi dibawakan gambar dulu-dulu. Itu di kawasan makam Ibrahim banyak gambar-gambar disisipkan, dimasukkan di situ. Kenapa? Supaya nanti akan kepanggil datang ke sana. Enggak, bukan dipanggil-panggil. Halo, Angko, Ahmad, Mansur. Kalau kita menjerit-jerit di Jabal Qubais pun, kalau pada saat disuruh oleh Nabiullah Ibrahim tidak menyahut pada saat ketika itu, dia tidak akan diberikan kemudahan untuk datang sampai ke sana. Jadi ulama mengatakan, man labba marratan, barang siapa menyahutnya satu kali, sayati marrah, dia akan datang satu kali. Yang talbiahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik 2 kali, akan datang 2 kali. 3 kali akan datang 3 kali. 10 kali akan datang 10 kali. Itu diantara daripada ketentuan takdir untuk kita datang ke sana. Kita simpulkan, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan, artinya berkemampuan dengan 5 unsur yang kita sebutkan tadi. Di samping yang paling menentukan daripada segala-galanya itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah tidak perlu heran kalau seandainya ada di kalangan menteri-menteri, ada di kalangan sultan-sultan, misalnya itulah. Karena kita ini tak jadi menteri, akhirnya enaklah kita, senonoh kita cakap macam tuh. Coba kalau pada waktu kita jadi menteri, mesti kita juga ditimpa dengan benda yang sama. Sayang, seandainya saya jadi menteri luar negara, saya pergi haji sampai tahun. Itu kan sebelum jadi menteri. Dan pada waktu jadi menteri, jangankan sebentar sekali, seumur hidup pun tak datang-datang. Begitu juga, sayang sih, kita tidak punya duit. Seandainya kita punya duit, punya penghasilan yang cukup, wah, kalau tidak pun sekali setahun. Kalau boleh tiap bulan saya umrah ke sana. Ngomong kosong. Itu kalau temannya syaitan, sabda Nabi kita, lau min ikhwani syayatin. Allah, selesai. Berikutnya, ini maklumat untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya Allah, di mana dengan kumpulan daripada ibadah-ibadah kita laksanakan, kalian innama khuliqtum lil abad, kalian itu diciptakan Allah untuk selama-lamanya, untuk kehidupan yang abadi. Dunia itu laksana tempat transit untuk bekalan buat kita kembali kepada Allah, bekalan yang kita persiapkan untuk kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Innama khuliqtum lil abad, kematian itulah al-intiqal min darin ila dar, berpindah daripada tempat kepada tempat, daripada dar dunia kepada dar akhirah yang abadi. Maka keinginan atau juga yang dikehendaki agar pada waktu nanti dengan manusia itu ditempatkan di tempat di mustaqarrir rahmah yang namanya jannatul khuldi, yang namanya jannatul firdaus, jannatul ma'wa,
atau juga dengan nama-nama lainnya. Di surga tidak ada yang namanya kotoran, tidak ada yang licik, tidak ada yang jijik, tidak ada yang odoh. Semuanya cantik, indah dan bagus. Maka akan bagaimana surga itu tidak akan dihuni, supaya jangan sampai dihuni oleh orang-orang yang bercelumuran dengan kotoran, yang bercelumuran dengan najis dan juga dengan hal-hal yang menodai perjalanan waktu dan kehidupannya. Maka agar kita kembali kepada Allah seperti pada hari kita dilahirkan, dan banyak hadis-hadis diriwayatkan yang penghujungnya kama waladathu ummuhu, seperti pada hari dia dilahirkan, artinya molos, artinya bersih, artinya bening, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kemaksiatan. Bayi, tengok bayi pada waktu dilahirkan mukanya bening bersih, masya Allah tabarakallah. Kenapa? Sebab mukanya dan juga dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya itu tidak pernah terbabit, tidak pernah melaksanakan perkara-perkara negatif, perkara-perkara janggal. Maka agar bagaimana? Agar dengan kalian layak untuk menjadi penghuni-penghuni surgaku nanti pada hari kiamat, maka harus kalian yang akan masuk ke dalam surga bersih daripada noda dan kesalahan seperti pada hari kalian dilahirkan. Maka kalau kita perhatikan daripada sejumlah sekian amalan-amalan yang kita amalkan, dengan tasbihnya, zaidul istighfarnya, sembahyangnya, zikirnya, tahmidnya, wudunya, puasanya, rukuknya, i'tidalnya, banyak daripada sejumlah sekian amalan yang kita laksanakan itu justru bertujuan adalah untuk menghakis dan mengikis, untuk membersihkan kita daripada dosa, daripada noda dan dosa. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, as-salatu ilas salat, daripada sembahyang kepada sembahyang, al-jum'atu ilal jum'ati, daripada Jumat kepada Jumat. Jangan main-main. Anak-anak keluar, yang punya anak turun. Jadi al-jum'atu ilal jum'ati, daripada Jumat kepada Jumat, daripada Ramadan kepada Ramadan, kafaratul lima bainahunaka, menjadi penghapus atas segala ketaksiran, kejanggalan, kotoran, dosa-dosa, kesalahan yang berlaku antara keduanya. Hadis. Kemudian yang kedua, Nabi kita juga mengingatkan kepada kita tentang malam Lailatul Qadar, tentang puasa bulan Ramadan, tentang qiyam pada bulan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qama, beribadah di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, tulus ikhlas karena Allah, yang pertama, dengan iman dan yakin, yang kedua, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Dengan Lailatul Qadar dan juga dengan berpuasa, pahalanya pun juga seperti itu. Wudu, basuh muka, tangan, sapu kepala, kaki. Nabi kita bersabda akan berguguran dosa-dosa kesalahan yang dipandang oleh matanya, yang didengar oleh telinganya, yang dicium oleh hidungnya, yang disebut, yang dipercakapkan oleh mulutnya. Wudu untuk pembersihan, sembahyang untuk membersihkan, puasa untuk dibersihkan, Jumatan untuk dibersihkan. Tapi macam manapun kekuatan daripada ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi itu, kekuatan yang terhad, mempunyai keterbatasan dengan kemampuannya untuk menghakis. Sebab ada manusia samsing, ada manusia zalim, ada manusia diktator, ada manusia yang dengan dosa kesalahannya masih belum dapat diampunkan dengan perantaran tobat dan istighfar. Maka ulama mengatakan satu-satunya ibadah atau ibadah yang kedua setelah taubatan nasuha yang mampu untuk menghapuskan at-tabi'at. Ini bahasa hukum, bahasa istilah, yang mampu untuk menghapuskan dosa kesalahan antara kita dengan Allah, dosa kesalahan kita dengan Allah, dan juga dosa kesalahan kita dengan makhluk. Dosa kesalahan kita dengan makhluk itu namanya tabiat. Buka WhatsApp, sakit hati kita. Alhamdulillah saya tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada handphone, tak ada kamera, syukur sangat. Tapi kadang-kadang teringin juga mau tahu. Tapi kalau tahu pening kepala kita. Syekh Nuruddin kena cabut pernyataan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, tadi saya tengok Abang Hanif tunjukkan. Ya Allah, rupa-rupanya saya diserang habis-habisan sekarang ini. Gara-gara kena ulasan yang sekejap. Kadang-kadang orang tanya tuh
Belum tentu si penanya tadi itu paham dengan jawabannya. Lempar pertanyaan tentang Imam Ibnu Taimiyah, saya ulas, masuk dalam Facebook, tersebar. Datang mereka hantam, serang. Sakit hati gitu. Tapi baca, tapi tengok. Oh, ini sekarang hangat tentang Imam Ibnu Taimiyah dan juga tentang Salafi, yang mereka minta saya untuk tarik balik pernyataan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah itu yang lama juga atau yang baru, saya pun juga tidak pasti. Kembali yang dengan opatannya, yang dengan memfitnahnya, saya dikatakan pemfitnah. Dia suruh, awak kena bertobat sebelum kamu nanti dilanda oleh kematian. Ya Allah, makasih. Mana ada terima kasih. Mesti kita marah-marah juga. Tuh ceritanya. Jadi hal-hal yang semacam tuh, dosa kesalahan santri. Saya balik daripada Mahat Nur, di bahasa Abang Hanif, terus terbang menuju Jakarta Bogor. Mesti kawan-kawan ini, santri-santri ini merepek antara sama mereka. Abi. Mesti yang walaupun Abi tak tengok, tapi Abi dengar macam mana. Wahyu kah? Enggak. Memang guru tu jadi sasaran sebutannya murid-murid. Mesti murid tu sebut tu guru dia. Begini. Kok Abi datang terlambat ya? Kok Abi baru datang sekejap hilang lagi. Macam-macam lah komen daripada orang-orang. Pakai sorban salah, tak pakai sorban pun juga salah. Kata yang satu, Abi nampak kelihatan sudah tua ya. Tuh janggut Abi udah putih dah. Berdosa juga itu. Itu namanya ghibah. Ghibah itu dengan kita menyebut satu benda yang ada pada diri seseorang. Kalau seandainya tidak ada itu berarti berdusta. Nah, ghibah itu diantara daripada makanan nikmat, makanan yang paling enak, yang paling segar dimakan oleh orang-orang. Jadi dikatakan, kalau memang Anda mau juga menghabiskan pahalamu, kebaikanmu, amal ubudiyahmu, maka kita jadikan sasaran untuk kita mengopatnya mak dan ayah kita sendiri, supaya mak dan ayah mendapatkan kebaikan kita. Berbanding orang yang tidak tahu menahu, kita sebut-sebut, kita omongin, kita komen, kita sebut, yang walaupun benda itu ada pada diri orang berkenaan, tetap saja itu namanya ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah dengan salah seorang kamu mau memakan bangkai daripada saudaranya? Tentu kita tidak mau. Nah, itu diantara daripada dosa kesalahan antara sesama manusia, yang pernah kita tipu, yang pernah kita bohongin, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita ganggu, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita opat. Itu kesemuanya namanya tabiat. Itu juga terampunkan dengan haji yang mabrur. Kenapa? Berkat orang-orang yang terkumpul, berkat tempat-tempat mulia yang terkumpul, berkat waktu-waktu mulia yang terkumpul, berkat kumpulan amalan-amalan yang terkumpul. Tidak ada. Coba tengok, hitung. Masya Allah, tabarakallah. Ibadah, satu-satunya ibadah yang mengumpulkan bermacam-macam jenis ibadah, dengan perputaran waktu-waktu yang mulia, dengan kumpulan manusia-manusia pilihan dan yang mulia, dengan kumpulan tempat-tempat yang mulia. Saya sebutkan secepat kilat: Multazamnya, Zamzamnya, Safa, Marwah, Hijr Ismail, Rukun Yamani, Hajarul Aswad, Al-Mustajar, Al-Multazam, Mihna, Masy'aril Haram. Arafat itu sudah lebih daripada 10. Ayo mana? Bacok, Kubang Krianda itu tidak termasuk. Bangi, atau juga Salam, atau juga Putrajaya, tidak ada satu pun tempat istijabah di tempat kita. Mana ada yang seumpama Multazam, mana ada dengan seumpama Al-Mustajar, mana ada dengan seumpama Hijr Ismail, mana ada dengan seumpama Safa Marwah. Makanya pada waktu kita sampai di Safa,
Doa bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kalau Allah bagi kesempatan sampai ke Mekah. Kalau perlu jangan bawa handphone. Handphone tuh kacau kita nanti di sana. Membuat kita jadi tidak konsentrasi dan membuat kita nanti menjadikan orang ramai itu akan terpandang sinis. Saya punya perasaan lebih sedikit dalam bab itu, punya pandangan ini fatwa jadid. Yang dulu fatwa kadem, pinjam handphone, nih selfie begini nih, muka kita besarnya seperti kubah masjid, muka orang-orang di belakang tuh guru, maulana, kiai, habaib kecil-kecil saja, itu agak-agaknya tak menghinakan kah? Ayo, pikir. Muka tuh guru kita kecilnya macam jari ini, muka kita besar di situ. Seakan-akan kita nak telat muka tuh guru kita di belakang semuanya. Di belakang ada Habib Omar, ada Habib Muhammad, ada Habib Salim, ada Habib Ali Jifri. Di belakang ada para jamaah haji. Di belakang yang ente selfie yang kamu jadikan background dalam gambarmu, mungkin ada terdapat sekian wali-wali Allah atau orang-orang yang terampunkan dosa kesalahannya. Muka kita yang paling di depan di situ. Orang yang punya perasaan sensitif, ana rasa tak tegama untuk membackgroundkan orang ramai mukminin mukminat yang berada di belakangnya untuk kita tampil dalam gambar selfie tadi itu. Muka kita lebih besar daripada muka mereka semuanya. Tengok peradaban yang tinggi. Aku tidak layak, tidak patut dengan aku sedang duduk atau sedang berada di atas tunggangan di hadapan seseorang yang kedua biji matanya pernah melihat Al-Imamun Nawawi turun daripada tunggangan berjalan kaki, dipersilahkan kepada laki-laki tua yang pernah melihat Imam Nawawi tadi itu untuk menaiki tunggangan beliau. Kalau saya tahu kamu lebih tuaan daripada aku tidak akan berjalan selangkah setapak di hadapanmu. Itu peradaban yang tinggi. Begitulah kita dengan orang tua. Kenapa tidak mau makan bersama orang tua? Pelik sangat. Kan kalau kita makan sekali kita boleh layan, kita beri tuangkan, kita boleh basuhkan tangan dan lain sebagainya. Saya takut kalau pada tuh makan sama mak dan ayah, yang pada saat hati mak dan ayah nak mengambil lauk itu, tapi sebelum mereka ambil terdahulu aku mengambilnya. Itu peradaban yang tinggi. Kembali kepada cerita kita tadi itu, Masya Allah tabarakallah. Jadi mohon itu jamaah yang datang ke sana semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah berfirman, aku tidak jemput mereka datang ke situ, maksudnya datang ke tanah suci Mekah, melainkan karena aku ingin memberikan keampunan, rahmat dan maghfirah kepada mereka. Salah satu daripada hamba Allah berkata seperti Allah ya Arhamar Rahimin, ini sudah pernah melaksanakan haji tidak kurang daripada dalam 60 kali. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau seandainya ada di antara daripada jamaah-jamaah yang terkumpul di sini, seandainya ada di kalangan daripada hujjaj wal mu'tamirin yang datang kemari, yang tidak terampunkan dosa kesalahannya, yang tidak diterima amal ibadahnya, maka aku akan dermakan, aku akan sumbangkan 69 daripada ibadah hajiku kepada mereka-mereka yang ditolak ibadah hajinya. Malam hari bermimpi, mimpi berjumpa Allah, mendengar wahyu. Allah berfirman, apakah dengan kamu nak bermurah diri, berjasa baik dengan aku? Hei kamu, aku tidak perkenankan mereka datang berkumpul di padang Arafah. Aku tidak perkenankan mereka datang untuk menjadi tetamuku, justru karena aku ingin memberikan keampunan dan maghfirah kepada mereka. Jadi kita tidak perlu atatasaha alayya. Apakah kau nak menampakkan kau pemurah dengan aku? Aku tidak jemput mereka datang, tidak jemput mereka hadir. Allah berikan berbagai kemudahan yang walaupun mungkin barangkali pakaiannya, mungkin barangkali struktur mukanya yang sudah keriput, mungkin janggutnya satu helai saja, mungkin jalannya maju
maju mundur, mungkin giginya sudah gogor, penampilan tidak meyakinkan. Jangan patah, jangan sekali-kali berpandangan sinis kepada mereka, sebab orang-orang yang datang ke sana itu namanya Duyufur Rahman, bukan tetamu kerajaan Arab Saudi, itu adalah tetamu-tetamu Allah. Makanya itu jadi satu kebanggaan oleh mereka-mereka yang melayan para jamaah haji. Ucapan marhaban biduyufir Rahman, kita adalah menjadi pelayan kepada tetamu-tetamunya Allah Jalla wa'ala. Kumpulan istimewa yang terpilih, waktu-waktu istimewa yang terkumpul, hari Arafah. Sunat kita puasa pada hari apa? Sebelumnya Yaumut Tarwiyah hari ke-8. Sunat kita juga berpuasa pada hari ke-8. Nabi kita bersabda, tidak ada satu amalan yang paling afdal, yang paling istimewa, yang paling mulia, tidak ada yang mampu untuk menandingi amalan tersebut kecuali dengan seseorang yang berperang dengan jiwa, raga dan hartanya, dan tidak ada satupun yang kembali. Tidak ada satu amalan yang paling afdal daripada beramal pada 10 hari terakhir pertama, pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Hari pertama sampai kepada hari ke-9, 8 hari Tarwiyah ada dalam pusingan yang 10. Hari Arafah ada dalam putaran yang 10. Hari Raya Haji itu pada putaran hari yang terakhir. Itu kumpulan hari-hari yang mulia. Yaumut Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumul Hajjil Akbar, Yaumul Nahar, Yaumul At-Tashrik, Yaumul Qar, Yaumul An-Nafaril Awal. Itu satu persatu mempunyai keistimewaan tersendiri. Pertama dengan manusia-manusianya, yang kedua dengan kumpulan waktunya, yang ketiga dengan kumpulan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, dan yang keempat kumpulan macam-macam ibadah. Puasanya ada, kafarat seperti zakat pun juga ada, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, puasanya, sembahyangnya, zakatnya, semua rukun Islam yang 5 terkecuali dengan haji yang terakhir itu ada dalam pelaksanaan ibadah nusuk. Maka dengan kombinasi daripada 4 kemuliaan waktu, kemuliaan ibadah, kemuliaan tempat, dan juga kemuliaan orang-orang yang berkumpul, di samping dengan jelmaan para malaikat, diriwayatkan dalam hadis tidak ada daripada perputaran hari dalam setahun yang paling ramai manusia-manusia yang Allah bebaskan daripada api neraka itu daripada pada hari Arafah. Doa, tabung duit, nanti ke Amerika nanti saja, Spanyol biar belakangan. Wah, kawan-kawan kita udah pada ke Spanyol semuanya, cemburu kita karena kita tidak pernah. Enggak, ke Mekah dulu. Kumpulkan duit 6.000, 5.000, pergi ke Mekah dulu, kunjungi tempat-tempat istimewa, tatap orang-orang mulia, tatap tempat-tempat yang mulia, pijak dan langkahkan kaki di tempat-tempat yang mulia. Rabbighfir warham wa tajawaz, Allahumma ij'al hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fi sudur, Allahumma ajirni. Doa di sepanjang kita tawaf dan di sepanjang kita sa'i, lebih-lebih lagi pada waktu kita sedang berada di padang Arafah. Kalau seandainya harus kita habiskan waktu, tenaga, duit, harta dan pikiran, wajar-wajar saja, dan itu masih sedikit untuk kita meraih dan juga untuk mendapatkan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain daripada surga. Insyaallah nanti malam kita mungkin ideal yang supaya lebih mudah diingat dan juga mudah untuk saya jelaskan, kita berrukun. Kita akan bicara 5 rukun yang bermula daripada ihram, wuquf, tawaf, sa'i, tahallul, dan di celah-celahnya kita bicarakan tentang syarat-syarat yang disyaratkan, wajibat-wajibat yang diwajibkan, dan juga dengan perkara-perkara terlarang di waktu kita melaksanakan nusuk. Sebutan nusuk artinya haji dan umrah. Ibadah nusuk artinya ibadah haji dan umrah. Insyaallah selepas sembahyang isya. Sekarang masih ada waktu kira-kira dalam 40 menit menjelang waktu maghrib. Masih ada waktu dalam 50 menit
10 menit yang ada sembarang soalan umum. Tapi lebih itu sudah berbunyi ini. Wah. Jadi jangan dibawa ke Mekah handphone itu dan jangan dihidupkan. Takut kalau kita mengganggu wali-wali Allah yang sedang berdatangan ke sana. Minta maaf sama siapa kalau di tempat yang mulia kamu bersalah kepada kekasih-kekasih Allah yang dengan mereka balik kampung tapi ibadah mereka tercemarkan dengan bunyi Facebook, dengan bunyi SMS atau dengan bunyi WhatsApp Anda. Jadi kalau di sini terhad kira-kira dalam 200-an, 300-an yang terkumpul, tapi kalau pada waktu di Mekah itu ada sejumlah tidak kurang daripada sekian juta, maka kita tidak mau berbuat salah di tempat yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada soalan silakan. Allah ya. Betul. Dan di tanah suci. Bagaimana dalam bermuamalah Arab kadang-kadang untuk lepas. Ya. Dia selalu sebut kita haram jedah, haram jedah. Jadi macam mana dengan dosa? Adakah dosa itu tambah tiba? Tak ada beda. Orang berbuat dosa di KL dengan di Jakarta lebih elok daripada orang berbuat dosa di sana. Makanya kita pada waktu di kursus atau pada waktu diberikan panduan, bimbingan oleh tabung haji atau juga orang-orang yang seumpama mereka, selalu saja kita dibekali dengan sabar, banyak-banyak sabar, banyak-banyak sabar. Jadi tidak cukup kalau hanya dengan nama Haji Sabirin saja, tapi juga kena mempunyai kesabaran, stok sabar yang sampai 300%. Memang kadang-kadang kita dimarahin, kadang-kadang kita dibentak karena kita beda adat, beda istiadat. Kita di sini kalau berbelanja kita nawar. Di sana tadi saya tawar menawar sebab yang dilayan tuh ramai. Jadi tak ada harga mati akhir kalam. Kalau kita tawar kita dia roh pergi. Dia usir kita. Kadang-kadang kita tanya dia salah paham, tersinggung. Jadi banyak hal yang dengan kita memang perlu selain daripada bekalan dengan duitnya, bekalan dengan makanannya atau bekalan dengan pakannya, juga bekalan dengan sabar. Stok sabar karena dibawa banyak. Pada waktu kita pergi ke Mekah dan Madinah, Nabi kita berikan garansi, Nabi kita bagikan jaminan. Man sabara ala la'waiha wa syiddatiha, orang yang sabar atas derita, gangguan dan problemnya, panas dan cuacanya, maka aku akan menjadi saksi, akan memberikan syafaat kepadanya nanti kepada orang yang sabar. Jadi kalau kata dia haram jedah, kita sebut haram Mekah. Haram Mekah, haram Madinah. Sebab dia tidak nyumpahin kita. Haram jedah itu artinya, ini teksi saya, basaku akan bergerak menuju Masjidil Haram, kemudian baru akan diantar pergi ke Jeddah. Jadi kata dia haram Jeddah. Haram Jeddah. Ke Masjidil Haram dulu baru kita pergi ke Jeddah. Jadi kalau kata dia haram Jeddah, kita bilang haram Mekah, haram Mekah. Atau haram Madinah. Ke Masjidil Haram dulu baru ke Madinah, atau haram Taif, atau haram Riyadh. Begitu dengan jawabannya. Jangan langsung naik angin. Wah, ini awak Arab ini pada mencercah juga. Dia tidak menyumpai kita, dia nak jadi penumpang saja. Jadi insya Allah kalau kita sudah bahas stok sabar yang cukup, emosi kita akan terjaga dan terkawal. Dan itulah cabaran untuk kita mendapatkan sesuatu. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak tantangan, problem dan ujian yang Allah timpakan. Idza ahabballahu abdan ibtalahu, apabila Allah cinta kepada seseorang, Allah akan uji dia. Sabar tak? Mampu tak? Patut tak untuk mendapatkan kemuliaan? Patut tak untuk mendapatkan kejaran pahala bighairi hisab nanti pada hari kiamat? Akan Allah uji. Yang lain, peluang. Sila. Kalau untuk badal haji atau badal umrah, boleh tak dibuat berkali-kali kalau boleh tak untuk mendapatkan badal haji berkali-kali. Jadi pada waktu kita pergi ke Mekah pada tahun 1437 yang akan datang, sebentar lagi kira-kira dalam 25 hari kita akan ke sana atau kita akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Bagaimana kira-kira kalau badal haji tadi itu kita laksanakan berkali-kali? Kalau maksudnya berkali-kali di situ, terima daripada beberapa orang dalam satu pelaksanaan hajinya satu kali. Mungkin falsafatnya kan katanya boleh kita Syekh. Boleh apanya? Kan kalau pada waktu azan berkumandang, kita masih berwudu, selesai wudu terus kita masuk masjid,
dan sekaligus adzan selesai dikumandangkan. Maka dengan kita, kalau kita melaksanakan sembahyang qabliyah zuhur, kita dapat 3 pahala. Pahala tahiyatul masjid, pahala sembahyang sunat wudu, dan juga pahala sembahyang qabliyah zuhur. Dapat ketiga-tiganya, 3 dalam 1. Nah, kalau saya ambil 3 badal haji macam mana? Saya ambil 3 upah haji dari malang mati dengan makam. 1.500 kali 3 4.500. Saya niatkan ketiga-tiganya 1 kali haji. Jangan buat kias macam-macam. Kalau memang nak macam itu juga, karena buat kayak ihramnya 7 lapis. Kenapa? Karena ada 7 orang yang dihajikan. Haji hanya sekali saja dalam seumur hidup, juga hanya dapat sekali dilaksanakan dalam 1 tahun. Tidak boleh. Tapi kalau nak terima badal haji saban tahun, tidak ada masalah. Baik, dapat pahala. Bahkan ulama mengatakan ujratu al-haji itu adalah min atyabil makasib, sebaik-baik penghasilan, sebaik-baik duit. Itu duit yang kita peroleh daripada upah haji. Haji tahun ini kita diberangkatkan dengan upah hajinya. Tahun depan kita macam tu lagi, tahun berikutnya kita macam tu lagi. Dalam sebuah hadis dhaif diriwayatkan, Nabi kita bersabda, bagi orang yang menerima upah haji, kalau yang dihajikan itu mak dan ayahnya, maka akan ditulis 1 kali haji kepada mak dan ayah yang kita hajikan, dan 7 kali ganda untuk kita. Tapi kalau kita melaksanakan haji untuk orang lain, 1 kali haji sempurna ditulis untuk orang yang kita hajikan, dan kita dapat 3 kali ganda. Orang yang menghajikan orang lain pahalanya lebih banyak. Orang yang dihajikan dapat, kita pun juga dapat, bahkan berlipat kali ganda. Terakhir, silah. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda wali Allah? Jadi wali Allah itu macam-macam, Bang. Macam-macam. Ada yang wali Allah itu dikenal oleh orang-orang, dan dia pun juga tahu bahwasanya dia wali Allah. Ada wali Allah yang hanya dikenal oleh orang ramai, tapi dia sendiri tidak tahu bahwasanya dia wali. Ada juga wali Allah yang dia tahu dia itu adalah wali Allah, tapi orang ramai tidak ada yang tahu. Yang kelima, tadi ada berapa dah? 3. Yang keempat, orang ramai tidak tahu, dia juga tidak tahu. Itulah saya. Kita diwali, orang tak tahu kita diwali, tak wali, tak ada yang tahu. Kita juga tidak tahu apa kita diwali atau wallahu alam. Nah, jadi untuk petanda-petandanya, di dalam ayat dinyatakan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa bimbang, takut dan duka cita atau sedih. Alladzina amanu, syarat tanda yang pertama di kalangan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, yang komitmen istiqamah dalam melaksanakan ubudiyah, takwa dan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Di samping kenapa alamatnya tidak dizahirkan oleh Allah, sebab supaya dengan kita boleh hormat, sopan santun kepada semua makhluk. Jangan-jangan dia sang kekasih Allah Jalla wa'ala. Tukang sampah, tidak urusan. Siapa tahu tukang sampah yang memberikan syafaat kepada kita. Pembantu rumah, tidak urusan. Siapa tahu ternyata justru pembantu rumah itu yang memberikan pertolongan, yang menonton tangan kita masuk ke dalam surga. Kita tidak boleh berpandangan sinis dan memandang rendah kepada sesiapa saja. Kalau kita tanamkan seperti itu, insya Allah mulut kita akan terkawal baik. Jangan-jangan yang kita sumpahin dengan haram jedak tadi itu ternyata wali Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak pasti, tapi kalau ada minuman diminum, kalau tidak ada ditunggu, kalau tidak ada ya tidak ada yang ditunggu. Diminum, kalau tidak ada ditunggu, kalau tidak ada ya tidak ada yang ditunggu.